Selamat datang di tutorial e-learning UAD. Kali ini kita akan bahas lanjutan dari video sebelumnya. Video sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana cara kita untuk mengatur sebuah course di dalam e-learning uad.ac.id. Bagi Anda yang belum menonton video sebelumnya, cek di YouTube LPP UAD. Ada video tentang cara mengatur course di e-learning uad.ac.id. Oke, di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara kita untuk mengatur partisipan atau mahasiswa ada sebuah course di e-learning uad.ac.id. Langsung kita kunjungi website dari e-learning UAD di e-learning-uad.ac.id. Tampilannya seperti ini. Kemudian kalau kita akan mengatur, kita akan melakukan manajemen kursus kita harus melakukan login terlebih dahulu. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki account di e-learning uad.ac.id bisa tonton video pertama, itu membahas tentang bagaimana kita melakukan registrasi, login, dan segala hal yang berkaitan tentang account kita di e-learning uad.ac.id. Oke, kita langsung masuk ke account kita. Nah, kita akan lanjutkan beberapa course yang kemarin sudah kita atur-atur di e-learning UAD. Saya punya pelatihan pembuatan video pembelajaran. Oke, ini adalah pertemuan course yang kemarin kita buat. Nah, sekarang kita akan fokus pada satu menu ini, ada di peserta. Nah, di menu peserta ini fungsinya adalah untuk kita melakukan pengaturan mahasiswa. Ada beberapa hal penting yang nanti akan kita pelajari bersama-sama tentang penggunaan peserta ini. Nah, aspek pertama, ketika kita memilih peserta ya di dalam tab menu di peserta ini, maka yang muncul pertama kali adalah daftar mahasiswa yang kita ampu di course tersebut. Karena di sini ada beberapa navigasi ya yang penting di dalam peserta ini. Ada drop down menu di sini, ada pendaftaran, ada grup, ada perizinan. Nah, kita akan bedah satu-satu. Di sini secara default atau secara awal gitu, yang diberikan adalah pengguna terdaftar. Jadi semua pengguna terdaftar di course kita nanti akan muncul di daftar ini. Nah, di pengguna terdaftar ini juga ada beberapa filter yang bisa kita pakai ya. Di sini ada beberapa kategori filternya. Misalnya kita akan melakukan pencarian ya berdasarkan keyword, berdasarkan status, berdasarkan peran mahasiswa itu sebagai mahasiswa atau sebagai asisten praktikum atau sebagai dosen. Kemudian metode pendaftaran, kita akan bedah satu-satu nanti filter ini, dan filter ini akan kita bedah satu-satu. Tapi sebelum kita masuk ke filter ini, ada hal penting yang pertama kali harus Bapak Ibu setting untuk melakukan agar mahasiswa dapat melakukan pendaftaran di course kita, yaitu di metode pendaftaran. Nah, ini pertama kali yang harus Bapak Ibu atur ya di metode pendaftaran ini. Nah, metode pendaftaran ini ada beberapa metode pendaftaran yang sudah default diberikan oleh e-learning UAD. Ada pendaftaran mandiri, ada pendaftaran manual, ada akses tamu. Ada 3 kategori ini ya. Tapi kita bisa melakukan penambahan metode pendaftaran yang kita buat sendiri. Nah, fungsi dari metode pendaftaran ini apa? Fungsi dari metode pendaftaran ini adalah untuk memisahkan mahasiswa yang ikut di course kita berdasarkan angkatan. Misalnya pendaftaran sekarang adalah mahasiswa di tahun pelajaran 2025-2026. Maka kita bisa tambahkan metode pendaftaran baru, pilih pendaftaran mandiri di sini. Oke, nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita akan misalnya semester dasar 2025-2026. Nah, saya akan terangkan satu-satu di sini. Yang pertama adalah izinkan pendaftaran yang telah ada di default aja ya. Yang perlu kita isi adalah kunci pendaftaran ini ya, enrollment key. Kita isi misalnya UAD Jaya. Ini bisa Bapak Ibu isi sendiri dengan enrollment key macam-macam sesuai dengan yang Bapak Ibu kehendaki. Kemudian yang berikutnya adalah gunakan kunci pendaftaran grup. Ini ada settingan yes or no gitu ya. Sementara kita bikin tidak dulu ya, lebih gampang. Kemudian saya tidak akan terangkan semuanya, tapi yang
penting-penting saja. Yang pertama adalah tanggal mulai aktif kita aktifkan ya. Biasanya adalah tanggal pertama kali kita membuat metode pendaftaran ini, dia akan automatically mendeteksi tanggal 29 untuk saat ini. Kemudian mahasiswa di tanggal nonaktif secara otomatis. Kita tentukan tanggal berapa dia nonaktif secara otomatis. Ini penting untuk membuat agar daftar mahasiswa kita tidak numpuk ya di dalam course kita. Misalnya kita aktifkan biasanya 4 bulan gitu ya. Berarti kita setting di 2026 gitu ya. Misalnya di Maret tanggal 1. Nah, ini misalnya. Berarti setelah tanggal 1 Maret, mahasiswa yang mendaftar pakai metode pendaftaran ini, dia akan nonaktif secara otomatis. Gitu ya. Ini, kemudian kalau ini kita akan men-setting juga tidak apa-apa ya. Mengeluarkan pengguna yang tidak aktif setelah beberapa hari. Misalnya kita tentukan 60 hari, maka yang tidak aktif, tidak login, tidak ada aktivitas di dalam course kita selama 60 hari, dia akan out secara otomatis. Oke, itu kemudian tinggal tambahkan metode pendaftaran. Oke, sudah di sini sudah sudah tersedia metode pendaftaran untuk semester gasal 2025-2026. Nah, di sini ada beberapa pengaturan ya. Misalnya ini ya, pendaftaran manual, akses tamu, semester gasal dan seterusnya ini kita bisa nonaktifkan ini ya. Bisa dinonaktifkan ya akses tamu dan pendaftaran manual misalnya, agar tamu tidak bisa mengakses course kita kecuali kalau dia mendaftarkan di metode pendaftaran yang spesifik ya, misalnya di semester gasal 2025-2026. Oke, ini sudah punya pintu masuk untuk mahasiswa masuk ke dalam course yang kita punya. Nah, berikutnya apa? Berikutnya adalah ketika kita sudah men-setting ini ya, men-setting tahun pelajaran, maka kita bagikan link course ini ya, link course ini ke mahasiswa yang kita punya begitu ya, ke mahasiswa, dan berikan juga enrollment key yang tadi sudah kita berikan. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk mereka melakukan pendaftaran di course kita. Oke, itu konsep pertama tentang metode pendaftaran. Udah clear ya tentang metode pendaftaran.